Welcome to Suku on Air. Enjoy! Hai guys, welcome back to Suku on Air. Kali ini kita nggak sendirian aja, it's not just Gab and Elle. Kita kedatangan seorang guest yang very special to us. Kita mau welcome Mbak Damar, welcome Mbak. Thank you. Thank you so much for your time. Udah mau ngobrol-ngobrol bareng kita di sini. Mungkin sedikit perkenalan boleh nih Mbak. Bocoran-bocoran, mom of two, juga punya diploma di Montessori, positive discipline educator juga ya untuk para parents juga dan juga para educator di luar sana gitu ya. Boleh ceritain nggak sih Mbak mungkin sedikit tentang Mbak Damar nih, anaknya umur berapa mungkin, terus kok bisa sih gitu ya awalnya masuk ke dunia Montessori gitu. Oke, halo semuanya. Thank you for having me. Aku Damar, aku adalah ibu dari 2 orang anak. Kebetulan anak pertamaku perempuan usianya sudah 6 tahun, hampir 7 tahun, dan anak kedua aku baru 8 bulan. Jadi jaraknya emang agak jauh gitu. Awalnya kenapa bisa nyangkut ke Montessori ya? Ini mungkin kayak kebanyakan parents di sini yang clueless anaknya mesti diapain gitu. Jadi pas aku punya anak pertamaku ini belum banyak nih kelas parenting kayak sekarang gitu kan. Nggak banyak, ini biasanya tuh habis pandemi ini ya baru mulai banyak kelas-kelas. Nah dulu tuh clueless banget dan bingung mau belajar dari mana gitu kan. Akhirnya ya udah nih baca-baca buku parenting kayak gitu. Terus kebetulan ada temenku, dia itu bawa anaknya datang ke kantor gitu. Dulu aku masih kerja di sebuah agensi iklan gitu ya. Bawa anaknya ke kantor dan anaknya itu aku lihat sangat idamanku banget deh gitu ya. Jadi nice anaknya nice, polite, terus kayak bisa menempatkan diri kayak gitu. Tapi dia juga very kreatif, terus juga tahu apa yang dia mau kayak gitu ya. Terus aku tuh nanya gitu, ini anak diapain gini. Mau kayak gini juga ya? Pengen kayak gitu juga. Ternyata dia bilang anak gue sekolah di sekolah Montessori gitu. Nah dari situ pertama kali dengar kata Montessori gitu. Oh sekolah ya gitu. Nah searching lah gitu ya Montessori, terus ketemu waktu itu di Instagram sama di dia punya blog juga. Namanya adalah Montessori in Real Life. Jadi dia adalah mantan Montessori educator, jadi mantan guru TK Montessori yang terus resign membesarkan anaknya tapi in Montessori way. Jadi dia bawa tuh yang dia kerjain di sekolah gitu ya, dia pakai untuk membesarkan anaknya, dan dia blogging, aku baca semuanya blognya, aku lihat anaknya begini begitu gitu ya. Terus aku ngerasa wah ini kayaknya yang aku cari gitu, karena aku ngerasa clueless dan Montessori ini somehow ngasih tahu anak tuh butuh ini, anak butuh itu gitu. Nah dari situlah terus akhirnya mulai aku mau mendalami Montessori gitu. Wow, keren. Kita bisa relate ya, kayak pertama kali punya anak juga, ini anaknya mau diapain gitu kan, kayak kita mau juga anaknya untuk bisa behave gitu ya, bisa menempatkan diri gitu. Mungkin yang kepikir gitu ya. Jadi kalau Montessori itu apa sih Mbak filosofi yang mungkin bisa dibagiin dan mungkin para parents bisa serap, dan mungkin ada nggak sih yang kita bisa lakukan? Tadi ternyata Montessori bisa di-apply di rumah juga ya, bukan cuma kurikulum di sekolah gitu. Boleh share nggak sih Mbak belis apa Montessori yang selama ini Mbak Damar merasa itu baik dan juga diterapkan selama ini? Nah satu hal yang waktu aku mempelajari filosofinya gitu ya, dan langsung mengena banget buat aku adalah di Montessori itu kalau kita lihat hubungan antara orang dewasa dengan anaknya itu bukan top down. Jadi kalau yang metode konvensional itu biasanya top down ya, orang tua di atas, anak di bawah, orang tua ngatur anaknya harus gini, anaknya harus gitu, anaknya harus look up ke orang tuanya gitu ya. Kalau Montessori sistemnya lebih dinamis dan ada sebuah segitiga yang diperkenalkan. Jadi segitiga ini dan bukan atas bawah gini ya, kita lihatnya gini, segitiganya dari atas gitu ya. Ada anak, ada orang dewasa, dan ada environment atau lingkungan gitu. Dan di filosofinya itu kita diajarin bahwa anak itu tuh udah punya blueprintnya sendiri gitu. Kalau orang sini mungkin bilangnya dia sudah punya ininya sendiri ya, apa namanya, bibit-bibit
Ya, jadi kayak Karakternya, karakternya sendiri, traits-nya. traits-nya sendiri gitu ya. Dan tugas orang tua itu bukan ngebentuk anak sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu, tapi gimana caranya orang tua ini bisa memahami anaknya Oke. dan bagaimana bisa memahami kebutuhan tumbuh kembangnya. Iya. Lalu lingkungannya ini apa? Lingkungannya ini yang dibentuk sama orang tuanya. Oke. Gitu. Jadi misalnya nih anaknya itu suka banget gerak-gerak gitu. Aktif nih. Aktif, Oh. kayak anakku yang kedua. Kayak anak aku yang pertama. Gitu ya. Iya. Nah, kalau di metode yang konvensional, kemungkinan kita akan bilang ke anaknya, ayo duduk, diem, Iya. gitu ya. Mungkin bisa juga sampai keluar kata-kata, kalau nggak diem ibu tinggal, kayak gitu ya. Pokoknya gimana caranya anak ini bisa kita kontrol, Oke. gitu. Ya. Nah, tapi di Montessori itu nggak gitu. Kita diajarkan orang dewasanya untuk mengobservasi. Jadi observation itu adalah backbone-nya Montessori gitu. Oke, Kita oke, harus ya. mengobservasi anak ini fase tumbuh kembangnya apa, butuhnya apa, kenapa ya kok dia gerak terus, kenapa kok dia manjat-manjat rak buku gitu. Oke. Nah, itu dipelajari gitu, dipelajari, dan yang bisa dilakukan orang tua setelah mempelajari itu apa? Menyiapkan lingkungannya biar kebutuhan gerak ini terpenuhi. Oke. Jadi kalau kita nggak pengen anak kita jatuh gara-gara manjat rak buku gitu, ya udah berarti pas lagi fase anak ini banyak gerak, rak bukunya jangan di-display di situ. Oke. Gitu, atau sediakan rak bukunya yang pendek biar dia nggak manjat-manjat tinggi. Oke. Atau rak bukunya di hook dipasang ke dinding gitu ya, Oke. biar nggak ini gitu. Jadi Atau kasih mat gitu di atau bawah. kasih mat, atau kita sediakan climbing structure yang lebih aman gitu ya. Makanya kalau di Montessori ada kayak pickler kayak gitu-gitu ya. Iya. Jadi kita redirect anak itu sesuai dengan kebutuhannya, bukan mencoba menghentikan apa yang dilakukan anak gara-gara itu nggak sesuai dengan keinginan kita. Wow. Gitu. Jadi itulah dinamika antara orang dewasa, anak, dan lingkungannya gitu. Jadi orang tuanya nggak ngutak-ngatik si anak, karena kita percaya di Montessori bahwa anak itu punya udah mengikuti dan hanya patuh pada natural law of development. Oke. Gitu. Jadi dia nggak akan bisa patuh sama kita kalau tumbuh kembang naturalnya tuh mengarahkan dia untuk gerak. Melakukan Oke. itu gitu. Kalau boleh tahu sedikit Mbak, tadi kan Mbak sempat mention tentang environment gitu ya. Kalau untuk orang tua di sini yang kepengen nih, aduh aku udah tahu I like this approach gitu ya. Saya mau melakukan ini di rumah. Apa sih where should they start? Gimana caranya kita sebagai orang tua merubah environment anak kita biar bisa implement Montessori way ini Mbak di rumah gitu ya. As a beginner lah gitu ya. Mungkin kalau udah lebih advance, definitely udah bisa tahu what to buy, udah lebih bisa observe gitu ya. Tapi kalau to begin with, apa sih harus disiapkan gitu Mbak? Oke, yang pertama sebelum beli-beli Iya banyak yang biasa sukanya beli dulu ya sebelum tahunya. Apalagi sekarang Montessori kayak misalnya identik dengan kayak kayu-kayu gitu kan, Yes. cantik. Terus Iya. Terus banyak sekali mainan, semuanya sekarang ada label mainan Montessori gitu ya, padahal belum tentu itu Betul. pakai itu Iya. Montessori gitu ya. Nah, ini aku mau pengakuan dosa. Dulu awal-awal aku kenal Montessori juga gitu. Oke. Jadi beli-beli macam-macam gitu ya, kayak wah beli aparatus ini, aparatus tuh perangkatnya Iya, gitu iya, ya, iya. perangkat yang dipakai di sekolahnya gitu. Beli rak kecil, bikin tempat cuci tangan Yang mini, kecil, kayak iya, gitu-gitu iya, ya. iya. Pokoknya rumahnya itu jadi kayak sekolah Oke. gitu. Nah, ini adalah sebuah kesalahan. Jangan ditiru gitu ya, Wei. Gitu ya. Kenapa gitu? Karena kalau kita fokusnya ke environment-nya dulu, Oke. tanpa kita mengobservasi anaknya, yang kita sediakan nggak akan match gitu. Oke. Nanti That's right. akibatnya adalah kita frustrasi sendiri, kayak aduh udah dibeliin mahal-mahal nggak dimainin gitu. Siapa yang bisa relate? It's me. Hi, I'm the problem. It's me. Banyak kayak Pasti gini bisa banyak ya relate kok ya. cantik-cantik udah dibeliin bagus-bagus mahal-mahal Gak dimainin. Iya gitu. Iya, Jadi iya, iya. yang pertama kalau mau invest, pakai uangnya buat belajar dulu Oke. That's right. tentang natural law of development anak-anak tuh gimana gitu. Jadi invest ke buku bisa, kelas-kelas bisa gitu ya.
belajar dari manapun bisa, sekarang gampang banget ya belajar gitu. Belajar filosofinya tentang Montessori, terus habis itu tadi tahap tumbuh kembang anak itu apa aja, kebutuhannya apa aja. Nah kalau udah, baru rencanakan di rumahku bisa gimana gitu. Dan nggak harus mendatangkan semua alat-alat gitu. Justru dulu Dr. Maria Montessori itu membuat sekolah pertamanya itu dibikin kayak rumah, makanya namanya Casa di Bambini, rumah anak-anak gitu ya. Dan kalau kita masuk ke sekolah itu di zaman dulu ya, itu aneh banget. Kenapa? Karena kayak rumah. Sedangkan sekolah-sekolah di zaman itu ya kayak sekolah gitu ya, bangkunya meja ditata, kursi, meja gitu kursi ya. gitu. Itu masuk ke sini tuh bener-bener kayak rumah gitu. Ada meja gede, terus di situ ada kursi-kursi kayak meja makan kayak gitu. Terus ada tempat buat cuci tangan, menyiapkan snack dan lain-lain gitu. Jadi dulu aja Dr. Maria Montessori pengen anak-anak ini mendapatkan stimulasi seperti layaknya di rumah gitu. Lah kok sekarang kita mau coba Montessori di rumah malah Kebalikan. kita bikin kayak sekolah. Gitu. Jadi sebenarnya sebelum beli-beli, cek dulu di rumah kita ini gitu ya. Sebenarnya banyak loh yang bisa aku pakai buat menstimulasi anakku gitu. Nah biasanya saranku yang pertama adalah jangan beli-beli dulu, tapi decluttering dulu. Oh, malah di let go dibanding beli, malah letting go. Wah, itu menarik gitu. Karena terutama anak-anak kecil ya, mereka tuh overwhelmed banget dengan banyaknya barang, banyaknya pilihan. Gitu. Jadinya, dan mereka kan masih mengembangkan ini ya, focus attention gitu kan. Jadi kalau banyak distraksi tuh malah nggak bagus gitu kan. Jadi biasanya yang aku sarankan adalah ibu anaknya tingginya seberapa gitu. Oh masih merangkak mbak gitu, ya udah ibu coba di posisi merangkak, lihat sekeliling gitu ya. Dari point of view perspektif anaknya yang lagi merangkak itu ada benda apa aja gitu. Coba lihat benda-benda yang sekiranya membahayakan, singkirin. Benda-benda yang sekiranya nih kalau anaknya sentuh terus ibunya panik gitu ya, singkirin gitu. Kenapa? Karena setiap kali kita panik gitu ya, jangan gitu, anak jadi ngerekam bahwa oh kalau aku mau mengeksplorasi apa itu tuh bahaya gitu. Karena orang tuanya selalu jangan bahaya gitu. Akhirnya anak ini jadi nggak terdorong untuk melakukan eksplorasi gitu. Jadi pertama adalah amanin dulu deh, decluttering dulu, amanin dulu. Nanti habis decluttering, coba lihat di rumah ada apa lagi yang bisa kita sediakan untuk eksplorasi. Nggak usah beli-beli, nanti menyesal. Jangan beli-beli dulu gitu ya. Karena teman-teman mungkin akan melihat bahwa anakku udah aku beliin mainan, tapi ternyata dia pilih remote TV, dia pilih sendok, dia pilih panci, tisu, ya. Kabel. Nah sebenarnya ini adalah salah satu ciri dari natural law of development tadi. Anak-anak itu mempersiapkan dirinya untuk kehidupan gitu kan, dan yang dia lihat di sekitar tuh orang tuanya ya pakai barang-barang itu untuk kehidupan mereka gitu kan, makanya ya udah aku terdorong untuk mempelajari hal-hal itu gitu. Jadi sebelum beli-beli mainan yang belum tentu dimainin anak gitu ya, amati dulu kebutuhan dia apa, terus dia itu mengobservasi dari kita yang menarik buat dia apa, itu kasih dulu aja gitu. Jadi sebenarnya di rumah itu nggak harus secantik itu ya yang kita lihat di foto-foto gitu, enggak ya mbak. Kita boleh nggak sih kalau misalnya kita mau bilang nih, oh aku mau mendidik anak secara Montessori gitu ya, berarti tidak perlu ada set mainan yang kan anak saya kebetulan di sekolah Montessori sekarang yang besar gitu kan, mereka kan ada satu tray-nya atau sandpaper gitu ya, maksudnya atau pink tower misalnya begitu. Kalau kita bilang kita mau menerapkan Montessori di rumah, artinya tidak harus wajib ada benda-benda seperti itu gitu, betul ya mbak ya? Betul. Jadi tidak wajib, tapi kalau ada budget ya silahkan gitu ya. Cuman yang penting adalah kita tahu prinsip-prinsipnya gitu. Kenapa sih kalau di sekolah Montessori displaynya itu benar-benar satu-satu gitu ya, ada tray-nya kayak gitu. Jadi semuanya itu, semua sudut lingkungan Montessori itu ada tujuannya. Jadi misalnya ini nih ya, yang tadi tuh tray satu-satu gitu ya. Di lingkungan Montessori salah satu prinsipnya adalah semua ada tempatnya dan semua pada tempatnya, gitu. Biar apa? Biar satu, anak ini kalau
inner teacher. Jadi di Montessori ada namanya inner teacher ya. Jadi dorongan untuk belajar sesuatu. Nah, anak ini kalau inner teachernya mengarahkan untuk belajar sesuatu dan dia lihat benda itu mudah diakses, dorongan belajar itu akan segera terpenuhi. Wow, iya. Gitu. Tapi bayangin kalau mainannya semuanya dimasukin ke dalam box terus kita tutup. Begitu ada dorongan gitu ya, mau belajar sesuatu tapi itu terkunci dalam box gitu. Jadi nggak jadi belajar gitu, nggak jadi eksplorasi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di Montessori itu kita mengembangkan rentang fokus dan konsentrasi lewat siklus. Siklus aktivitas. Jadi mengambil atau menyiapkan, terus aktivitasnya, main activity-nya, mainnya, terus mengembalikan lagi. Nah, dengan konsep tadi semua ada tempatnya dan semua pada tempatnya, siklus itu bisa berjalan gitu. Tapi kalau rumahnya berantakan gitu ya, kita nggak harus instagramable, tapi usahakan keindahan itu didapat dari rapi. Kalau mau nyari sesuatu mudah gitu. Jadi itulah salah satu prinsipnya gitu ya, membuat anak tujuannya itu tadi ada bahkan sampai mengembangkan rentang dan fokus konsentrasi pun dipikirin sama Dr. Maria Montessori gitu, lewat penataan lingkungan. Keren. Jadi bukan masalah estetiknya ya, tapi ternyata lebih mending kita pelajari kenapa sih gitu ya butuh tray-tray tersebut, misalnya contohnya begitu ya Mbak ya. Betul. Wow. Sangat fungsional ya. Ya, kita juga di rumah suka terapin toy rotation yang mungkin tadi jadi cukup match gitu ya Mbak. Maksudnya jangan sampai tuh mainan brok semuanya di luar begitu ya, karena mendingan kita rapi, susun sesuai. Oh nih pertumbuhan perkembangannya kira-kira lagi interested ini, jadi secukupnya aja yang ada di lemari tersebut gitu ya Mbak ya, dibanding berantakan semua. Dan dimasukin box. Ya. Mau dipilih aja bingung gitu kan. Dipikir kalau ada tamu biar Nggak rapi kelihatan pikirnya, kan. berantakan di dalam box. Masukin ke IKEA box, terus udah selesai gitu kan, nggak kelihatan. Tapi- Ternyata maksudnya cognitive wise kurang menstimulasi anak gitu ya. Nggak bagus juga ajarin anak brok gitu Brok kan, gitu ya, ngumpet-ngumpet menutupi malahan. Iya, wow, keren banget sih. Nah terus Mbak, kalau misalnya nih kita kan juga lihat kalau misalnya Montessori Way kita sering dengar misalnya belajar tadi contohnya wastafelnya ada yang kecil gitu ya, atau cuci piring sendiri gitu, itu juga di encourage ya kalau misalnya itu. Nah itu apa sih Mbak filosofinya untuk punya yang mini size itu gitu, boleh di-sharingkan mungkin Mbak? Oke. Nah, kalau dulu Dr. Maria Montessori itu dia pernah bikin tulisan gitu ya, Montessori Speaks to Parents atau apa gitu, aku lupa judulnya gitu. Di zaman dia, semua benda yang ada di dunia itu diciptakan untuk orang dewasa. Gitu. Terus beliau itu berpikir, terus gimana anak ini bisa belajar tentang kehidupan kalau hidupnya aja baru bisa dia mulai begitu dia dewasa gitu. Sesimpel kayak mau makan aja kursinya gede banget gitu. Meja tuh nggak ada yang ukuran pendek kayak gitu. Nah makanya mulailah di situ. Cuman kalau sekarang kan begitu kayak polis banget gitu ya, ada tempat cuci tangan wastafel yang mini kayak gitu ya, itu nggak masalah karena udah perkembangan zaman. Tapi dulu di sekolahnya Dr. Maria Montessori itu kita sebutnya wash basin, jadi bukan wastafel keran gitu, tapi benar-benar kayak baskom, terus ada jug air, sama lap gitu. Udah itu untuk ngajarin tentang ini self hygiene gitu ke anak-anak, karena kebetulan sekolah pertama yang dibikin sama Dr. Maria Montessori itu di slum area. Jadi kalau sekarang Montessori kayaknya sekolah mahal gitu ya. Mana yang keren-keren ya sekolahnya. Dulu pertama kali justru sekolah itu dibikin untuk kelas pekerja. Orang tuanya sibuk bekerja, anaknya terlantar, terus gara-gara terlantar banyak sekali perilaku menantang di area itu gitu loh. Jadi kayak pelanggaran aturan dan lain-lain. Terus akhirnya sama developer area itu Dr. Montessori diundang untuk ini aku kasih tempat bikin dong gitu buat anak-anak ini. Oh itu asal muasal sekolah pertama Montessori justru begitu ya Mbak ya. Oh, menarik sekali. Bukan yang terlalu cantik-cantik yang kita sering lihat gitu ya zaman sekarang. Jadi sebenarnya it's very resourceful juga untuk kita orang tua di rumah. Nggak harus nih selalu ada wastafel besar dan kecil, kursi tinggi dan pendek gitu ya. Mungkin malah kita sebagai orang tua mulai memikirkan
apa yang kita punya di rumah dan kita utilize itu untuk anak-anak kita seukuran mereka gitu Yes, ya. betul. Jadi prinsipnya lebih ke anak ini bisa mengakses secara mandiri dan aman. Oke. Jadi kalau tempat cuci tangannya tinggi tapi kita sediakan learning tower atau step stool yang mereka nyampe itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke, Kayak, oke. bisa. Oke, Gitu. oke. Prinsipnya itu tadi, anak bisa mengakses secara mandiri dan aman. Ya. Gitu. Dan kemandirian ini salah satu yang benar-benar didorong nih sama Dr. Maria Montessori di Yeah, kelas. that's what we heard ya. Kayak kita juga suka suka pouring jug ya, kayak pakai jug yang besar, tuang air gitu, belajar tuang sendiri. Kayaknya kalau Pegang sendiri, iya takut di kalangan kita dulu kan jangan nanti pecah, apalagi begitu kan. Aduh nanti tumpah gitu. Aku ngeliatnya ya kalau mereka nggak belajar tumpah nggak akan dapat feelingnya kalau mereka nggak pernah belajar gitu kan. Jadi suka banget sih ngajarin anak that independence gitu ya Mbak di Montessori ya. Iya. Wow. Ya kalau misalnya tadi itu Montessori gitu ya Mbak, kita juga tahu Mbak Damar ini Certified Positive Discipline Parent Educator gitu ya. Boleh jelasin juga nggak sih Mbak, tadi kalau Montessori gitu kan kita kan mendukung anaknya dengan semua traits dan kelebihan yang mereka punya gitu. Nah kalau ada challenging behavior nih Mbak, gimana nih gitu? Kita gimana sih? Kita semua pasti pernah yang ngerasain Pasti ya. semua anak pasti, orang tua pasti bingung nih, apalagi di situasi itu gitu. Apa yang harus saya lakukan gitu in a Montessori way with maksudnya positive aspect to it, discipline to it gitu. Gimana caranya kita mengimplementasikan itu, dua itu digabungin jadi satu di rumah gitu. Oke. Nah, ini kebetulan kalau kita lagi jalan-jalan online gitu ya, terus ada Montessori educator itu biasanya cari tahu deh, dia biasanya juga ada tambahan positive discipline educator gitu. Aku awalnya ketemu juga kayak gitu ya. Terus gara-gara lihat itu aku cek ini apa sih positive discipline gitu ya. Yeah. Terus begitu aku pelajarin, oh pantas kenapa banyak Montessorian yang ambil positive discipline juga gitu. Dan aku baca bukunya juga, Dr. Maria Montessori itu berpendapat bahwa disiplin itu bukan sesuatu yang dibentuk dari luar. Disiplin itu harus dibentuknya dari dalam diri anak gitu, dia akan muncul sendirinya di anak gitu, tapi caranya gimana gitu. Nah, positif disiplin ini ternyata cocok banget gitu, diterapkan di yang segitiga tadi gitu. Nah, kalau disiplin yang konvensional, anaknya yang dibentuk atau didisiplinkan gitu ya, entah pakai ancaman, hukuman, ya orang nyebutnya konsekuensi, padahal itu bukan konsekuensi gitu ya, beda lagi konsekuensi gitu. Tapi intinya adalah anaknya yang diutak-atik. Tapi kalau positif disiplin itu lebih ke respon orang dewasanya atau lingkungannya yang dibentuk sehingga anak ini menumbuhkan disiplin diri gitu. Jadi contohnya kayak gini, sesimpel kalau anak disuruh mandi nggak mau, ini kayaknya klasik ya. Sering banget itu, mungkin sehari-hari. Mbak bukan cuma suruh mandi nggak mau, setelah itu mau pakai baju kejar-kejaran Mbak. Buka bajunya aja masih bermasalah dulu. Begitu berhasil mandi diajak udahan nggak bisa. Iya benar. Terus ya. Jadi dia ada di fase yang biasanya masuk ke 2 tahunan ya. Semua dijawab no, nggak mau gitu kan. Nah, Montessori ngajarin bahwa ini adalah natural law of development. Anak usia 2 tahunan memang masuk ke fase otonomi diri, di mana dia harus mengembangkan kemampuan untuk menolak gitu ya. Emang itu PR dia gitu kan. Ya udah, berarti anak kita ngerjain PR kehidupan dia gitu. Nah, kalau pakai pendisiplinan konvensional, ini anaknya kita ancam, kita bentak, kita hukum, biar apa? Biar dia setuju sama perintah kita gitu. Nah, mau nggak mau agree gitu ya. Yes, nah di positif disiplin, cara-cara yang kayak gini itu dianggap nggak efektif karena justru menimbulkan efek. Gitu. Efeknya adalah anak ini antara ngelawan gitu ya, biasanya langsung dia teriak, no nggak mau kayak gitu ya. Atau yang kedua, dia itu iya gitu di depan, tapi di belakang diam gitu ya, kayak gitu. Atau yang ketiga pasif gitu, jadi kayak iya tapi nggak dilakuin gitu. Dan yang terakhir adalah sepertinya dia nurut, sepertinya cara ini berhasil gitu ya, tapi hubungannya retak sama orang tua gitu, dan itu nggak efektif gitu ya, jangka panjangnya nggak efektif. Nah, di positif disiplin yang diatur itu adalah
respon orang tuanya. Oke. Gitu. Jadi kalau teman-teman ikutan kelas positif disiplin gitu ya, jangan kaget kalau cara-cara yang dipakai tuh justru kok aku yang latihan bukan anakku ya gitu. Karena memang gitu. Ada yang prinsip yang namanya belief behind behavior. Jadi setiap perilaku anak itu didorong oleh perasaan dan pemikiran tertentu. Nah, perasaan dan pemikiran itu munculnya dari mana? Dari perilaku kita. Kalau kita ngomongnya ngebentak, dia merasa tertantang, dia ngejawabnya akan balik ngegas gitu. Atau kita ngebentak, dia sakit hati gitu ya, dia perilakunya mungkin akan menjauh dari kita kayak gitu. Nah, tapi kalau cara ngajak mandinya atau cara nyuruh ngerjain PR-nya itu dengan cara yang nggak membuat dia merasakan emosi-emosi nggak nyaman gitu ya, itu secara otomatis perilaku yang muncul atau keputusan si anak itu juga akan lebih positif gitu. Itu positif disiplin gitu sih. Nanti jangan heran ya kalau kok malah aku ya yang belajar. Malah saya disuruh-suruh padahal saya lagi mau cari apa yang saya harus lakukan kepada anak saya. Iya, Saya salah gitu. apa nih ternyata saya yang Kita perlu yang belajar. belajar gitu. Kalau kita sebagai orang dewasa ya, Mbak, apa yang kita harus siapkan sebelum kita menerapkan positif disiplin ini kepada anak-anak kita sih? Apakah ada mindset tertentu atau saya harus jauh-jauh dulu gitu ya sebelum saya melakukan positif disiplin? Apa yang harus saya siapkan untuk diri kita sendiri sih, Dok? Oke. Nah, biasanya kalau teman-teman yang baru banget kenalan sama positif disiplin, kita akan ajak melakukan sebuah experiential learning gitu. Jadi tujuannya adalah untuk mengubah point of view parents atau orang tua terhadap perilaku menantang anak. Gitu. Selama ini orang kalau datang pengen mendisiplinkan anak karena perilaku menantang anakku tuh gitu ya, kayak aduh ngeselin anakku gini, anakku gitu. Nah, biasanya ini mau kita coba nggak? Boleh? Demo Boleh. Iya. Biasanya kita ajak mereka untuk bikin 2 kolom gitu ya. Kolom yang kiri diisi dengan perilaku menantang yang dihadapi saat ini, yang kanan adalah skill masa depan yang diharapkan. Gitu. Oke, kita coba nih perilaku menantang yang dihadapi saat ini. Nggak mau, semua nggak mau gitu. Atau mulai memukul. Kalau Caleb itu terakhir ada kalau dia lagi unhappy mulai gini, mami gitu. Oke, menantang memukul. satu. Terus memukul no gitu ya. Oke. Di masa depan pengen punya skill apa? Kita definitely kepengen dia kalau tentangnya sejalan sama itu ya, definitely yang gentle sebagai laki-laki gitu ya, bukan yang main tangan, yang bisa mengontrol emosinya sendiri. Di saat dia punya emosi sesuatu ya dia bisa self regulate emosinya dia gitu tanpa harus ada physical aspect to it gitu. Atau menentangnya juga. Iya, dengan kata-kata dan physical ya. Mungkin kalau ini kan mostly on physical side. Yes. Oke, nah sekarang aku mau bikin hubungannya gitu. Jadi kalau di positif disiplin itu ternyata perilaku menantang yang kita hadapi sekarang itu sebenarnya adalah stepping stone menuju skill yang diinginkan itu. Percaya nggak kalau aku bilang gitu? Gimana caranya? Hubungannya Kok bisa ya gitu ya? Oke, nah jadi kita melihat bahwa perilaku menantang yang muncul sekarang itu sebenarnya adalah sebuah bibit gitu. Tapi belum di grooming aja. Gitu. Nah, kalau anak yang dikit-dikit no teriak gitu ya, terus dia nggak suka sesuatu tuh dia mukul dan lain-lain, itu sebenarnya dia punya bibit skill apa gitu di masa depan? Mengetahui keinginannya. Boleh nggak? Leadership gitu ya? Leadership, ya. He Leadership. knows what he wants. And mungkin kekuatan yang punya ekstra gitu, tenaganya bisa sampai keluar sebagai memukul gitu ya. Tapi definitely dia punya physical active ya, aktif lah ya. Nah, ya jadi itu tadi ya. Biasanya anak-anak yang kayak strong willed gitu ya, itu tuh punya karakteristik atau skill para pemimpin loh gitu. Mereka Amin, thank you. Mereka tahu apa yang dia mau, Yes. ya. Mereka tahu apa yang mereka mau. Mereka nggak gampang nyerah. Mereka teguh banget pendiriannya. Kalau aku maunya A ya, aku akan strive for it gitu kan. Nah, cuman karena belum di grooming, jadinya ada yang skill yang belum berkembang gitu. Jadi dia mostly udah punya skill-skill pemimpin tadi, leadership tadi, tapi ada skill-skill leadership lain yang belum di grooming
Ya. gitu. Nah, skillnya apa? Komunikasi, regulasi emosi, Yes. kayak gitu. Nah, itu tuh yang akhirnya positif disiplin akan menjadi jembatannya. Oke. Jadi yang dihilangkan itu bukan itu tadi kemampuan untuk menentukan aku maunya apa, kemampuan untuk teguh pendirian, bukan itu yang dihilangkan. Itu tetap kita jaga, tapi kita ajarin caranya. Kalau kamu mau menolak sesuatu, Boleh. caranya gini. Kalau kamu punya tujuan gitu ya, caranya gini. Itu yang diajarin. Oke. Gitu. Makanya biasanya kalau anak nggak mau mandi gitu ya, no gitu, kita kasih pilihan. Kita tawarin pilihan yang sama-sama menyenangkan, sehingga dia akan menggunakan kekuatannya lewat cara yang positif. Jadi kekuatannya tadi instead of dipakai untuk teriak atau mukul, dia pakai untuk menentukan sesuatu gitu. Oke. Jadi tadi berbanding terbalik banget ya Mbak, kalau misalnya disiplin cara tradisional gitu ya, kita nggak terima tuh ya kan, dia strong willed seperti itu, buat kita itu bad, padahal sebuah bibit yang bisa menjadi suatu hal yang baik juga, Yes. cuma perlu grooming yang baik tadi gitu. Nah Betul. Mbak, mungkin pertanyaannya, kalau misalnya udah nih dikasih option nih gitu kan, ayo kamu mau mandinya pakai si bebek-bebek gitu kan, atau pakai air mancur, kamar mandi siapa punya air mancur gitu kan, kasih opsi yang menarik, tapi masih no terus Mbak. Kalau di positif disiplin gimana tuh? Di positif disiplin itu ada konsep namanya connect before correct. Jadi I see. kita harus terkoneksi dulu dengan anak kita, baru bisa kita kita bisa mengkoreksi perilakunya gitu ya. Nah, koneksi ini ada beberapa pengertian gitu ya. Koneksi dalam artian kalau anaknya lagi marah, itu kita nunggu otaknya terkoneksi lagi baru kita bisa ajak omong gitu. Oke. Nah, tapi ada juga pemahaman seperti ini. Connection before correction means kita harus tahu dulu tentang anak kita terkoneksi dengan anak kita paham tentang anak kita, baru kita bisa melakukan koreksi gitu. Nah, dalam artian kayak gini tadi ya, anaknya itu kalau dikasih pilihan nggak mau milih atau malah milih yang lain. Anakku pernah nih mau makan tahunya dulu atau brokolinya dulu, dia bilang aku mau makan genteng gitu. Kreatif Mbak, bibitnya kreatif. Out of the box tuh. Out of the box. Iya. Nah, makanya di positif disiplin kita juga ajarin nih untuk memahami anaknya gitu. Jadi anak kamu lagi di fase tahap tumbuh kembang yang seperti apa gitu. Karena kalau di usia 2 tahunan kita kasih pilihan kayak tadi ya, mau mandi pakai bebek-bebekan atau pakai air mancur, wah dia dengan senang hati memilih. Di umur 3 tahun, 5 tahun udah nggak berlaku itu. Bener, udah mulai masuk Mbak. story Betul, 4 tahun bentar lagi soalnya. Nah, kenapa itu terjadi? Karena memang critical thinkingnya udah jalan. Iya. Dan aku selalu bilang kalau pilihan kita udah dimentahin kayak gitu, bersyukurlah, berarti perkembangan otak anak on track gitu kan, karena dia makin pinter. Ya nggak bisa kita kasih pilihan yang sesimpel itu gitu. Makanya di positif disiplin tuh kita bagikan 52 cara dan itu bisa di mix and match gitu. Jadi kalau satu cara nggak berhasil masih ada cara lain. Kayak dikasih pilihan aja gitu ya, atau pertanyaan gitu. Yang tadinya pertanyaannya kasih pilihan sederhana, di umur 3 sampai 5 tahun pertanyaannya harus level up. Gitu. Kita pakai yang namanya pertanyaan ingin tahu. Gimana Jadi tuh, karena kan mereka lagi curious-curiousnya gitu ya. Kita pancing itu. Contoh nih, kalau aku dulu ya pernah anakku gitu sikat gigi nih ibu-ibu biasanya. Bener banget Ya kan? Mbak. Sikat gigi itu kayak di awal-awal sikat gigi merah atau biru mau gitu kan. Pasta gigi jeruk atau strawberry mau gitu ya. Lama-lama udah nggak laku lagi itu gitu. Jadi waktu itu aku bilang gini, ibu tuh penasaran ya kalau yang apa namanya pasta gigi yang merah sama ungu itu dicampur, busanya nanti jadi warna apa? Dan untuk anak-anak yang lagi critical thinkingnya jalan kayak mikir, aku mau coba gitu langsung. Gimana caranya langsung kita sikat gigi. Padahal kita udah tahu sama-sama putih. Gitu kan. Nah, jadi kayak gitu. Kita perlu kasih pertanyaan ingin tahu. Terus kalau anak-anak yang lebih gede lagi, by the way positif disiplin bisa sampai remaja ya. Nah, jadi untuk anak-anak yang lebih gede, pra remaja sampai remaja itu pertanyaannya jangan kasih yang kayak gitu-gitu. Nanti dia bilang, "Ih, mama apaan sih?" gitu. Udah tahu kok jawabannya. Nggak relate ya? Udah. Iya, terus hindari pertanyaan yang menjebak karena mereka pasti kayak, "Ih, ogah banget jawab pertanyaan mama gitu ya, menjebak gitu." Jadi
pertanyaannya harus benar-benar tulus dan terbuka dan membuat dia merasa dihargai intelektualitasnya gitu. Jadi kayak kamu udah punya rencana belum buat ngerjain tugas kamu gitu. Sesimpel itu gitu. Tapi dia ngerasa nggak dijebak, ngerasa nggak diarahin gitu dan ngerasa pendapatku dihargain, pendapatku itu valuable di keluarga ini gitu. Wow. Itu satu tools aja pertanyaan tapi beda usia beda ini. Iya. Penting banget ya, dan maksudnya by the way untuk para yang nonton gitu ya, kalau mau tahu lebih detail-detail lagi gitu kan, Mbak Damar juga ada kelas-kelas ya Mbak ya yang Mbak tuh equip ini, bisa cek di goodenoughparents.id, betul ya. Di sana ada kelasnya berapa macam tuh Mbak? Banyak ya kita lihat ya. Banyak. Dulu kebetulan pertama kali kita bikin tuh kelasnya Montessori. Tentang Montessori. Montessori inspired. Jadi memang untuk para orang tua yang pengen pakai pendekatan Montessori untuk pengasuhan. Jadi bukan cuma pendidikan aja di sekolah, tapi pengasuhan juga. Sekarang masih ada, Mbak? Sekarang masih ada. Jadi bisa diakses nih. Bisa. Montessori for baby ada untuk 1 sampai 3 tahun ada, 3 sampai 6 tahun ada. Terus sekarang mulai juga ada kelas-kelas untuk pengelolaan emosi, jadi ngajarin anak mengelola emosi. Terus ada juga yang untuk orang tua. Jadi penting sekali ya itu. Seni mengasuh emosi orang tua itu ada juga. Terus banyak sih, ada pendidikan seksual anak, terus mengembangkan ragam kecerdasan anak, jadi kecerdasan majemuk gitu ya. Dan yang terakhir tadi Mbak bilang baru launch untuk coaching ya? Program coaching. Jadi ada tuh ya yang tipe orang tua yang kalau aku udah belajar sendiri gitu, tapi prakteknya gimana? Prakteknya udah gitu ya, begitu selesai kelas terus berhenti gitu. Nah kita ada program coaching di mana orang tuanya itu mendapatkan pendampingan selama 21 hari. Jadi 21 hari itu kayak dapat asisten yang ngingetin, ayo hari ini begini ya, terus besok begini ya, kayak gitu, plus dapat materi juga. Dan ini bareng-bareng ya? Bareng-bareng di sebuah grup WA, jadi teman-teman akan ngerasa bahwa it's not a lonely journey gitu loh, kayak aku nggak sendirian di perjuangan parentingku ini. Gitu. Wow, menarik banget. Siapa yang udah siap sign up abis ini, ya kan? Mungkin beberapa pertanyaan terakhir Mbak, mungkin kalau dari aku gitu ya, selama ini mungkin udah coaching banyak parents gitu kan, mungkin juga Mbak Damar pasti udah melakukan ini sendiri juga di rumah gitu kan. Apa sih yang Mbak Damar lihat dampaknya kepada anak-anak Mbak Damar dan juga anak-anak dari parents lain setelah menerapkan positif disiplin ini gitu? Untuk jangka panjangnya juga apa yang Mbak Damar sudah saksikan gitu ya dari penerapan ini? Aku melihat kalau anakku dibandingkan dengan aku dulu gitu ya, bahkan aku yang sekarang gitu, anakku itu aku ngerasa dia punya kecerdasan emosional yang jauh lebih baik daripada aku, gitu. Karena dari Montessori sendiri, dari positif disiplin sendiri gitu ya, itu diasah nih skill itu tadi ya, skill regulasi emosi, skill komunikasi gitu. Dan dia menurutku di anak usia segitu udah melebihi aku banget gitu. Bahkan dia bisa mengidentifikasi perasaan yang aku sendiri nggak sadar itu perasaanku gitu. Jadi aku pernah nih suatu hari aku marah-marah nggak jelas gitu ya. Yang aku tahu adalah aku marah karena orang zaman dulu kan ngajarinnya kayak itu ya, marah, sedih, takut gitu kan. Anakku bilang, I think you're frustrated gitu. Apa yang bikin ibu frustrasi gitu? Terus kayak, oh iya juga ya gitu, ini kayaknya bukan anger gitu, ini adalah frustrasi gitu, kayak gitu. Terus yang kedua, aku ngerasa dia itu adalah problem solver yang baik, gitu. Jadi kreativitasnya jalan dan itu dia bisa pakai untuk menyelesaikan sebuah masalah, gitu. Karena memang di positif disiplin dan Montessori itu sejak kecil anak-anak tuh dilibatkan untuk menyelesaikan masalah yang dia bikin gitu. Dia melakukan suatu kesalahan gitu ya, itu bukan dihukum, bukan udah sana pinggir sini ibu beresin gitu ya. Gitu ya. Tapi justru anak harus dilibatkan untuk ini bisa kamu apain kayak gitu. Itu sama nih Montessori dan positif disiplin. Dan ini yang menurutku nggak ada di aku tapi ada di dia gitu ya. Dulu tuh aku kalau bikin kesalahan tuh kayak takut banget dan akhirnya kayak ngumpet-ngumpet gitu ya, nggak mau mengakui, dan itu ke bawah sampai gede kalau bikin kesalahan jadi defensif gitu. Jadi defensif, nggak mau mengakui gitu. Nah
Sedangkan anakku ini kalau bikin salah ya udah itu bukan akhir dari dunia gitu, kayak I can do something gitu kan. Kalau bikin kesalahan dia malah datang ke saya gitu ya, datang ke aku bilang, "Ibu, I'm sorry, aku tadi gini terus jadinya begini." Tapi dan dia datang tuh udah dengan solusi gitu. Tapi ini bisa diginiin atau diginiin, Ibu pilih yang mana gitu. Jadi menurutku positif disiplin ini jangka panjangnya nanti gitu ya akan membuat seorang anak tumbuh menjadi manusia yang punya skill-skill kehidupan gitu yang dia butuhkan nanti. Gitu. Yeah, because we do believe juga untuk anak-anak gitu ya bukan cuma alphabet atau berhitung gitu ya, justru skill-skill itu Lebih yang penting. yang akan bring them somewhere in life gitu kan. Kayak to be fair sekarang dengan adanya AI we can Google anything gitu, tapi soft skill, life skill itu bisa tadi problem solving ya kan, bisa mengakui I made a mistake gitu. That's such an important skill. Nah, itu yang AI nggak bisa nggak bisa substitute orang tersebut Yes. gitu. Dan apalagi juga nanti pasti ke depannya anak-anak kita harus berkolaborasi untuk bisa bekerja, kayak kita semua sekarang juga udah mulai gitu kan, nggak bisa sendiri-sendiri lagi gitu. So that's such an important skill untuk kita terapkan kepada anak-anak, latih sejak dini gitu ya. Kalau boleh tahu Mbak, ini mungkin last few questions Yes. dari saya gitu ya. Kapan sih usia paling kecil kita bisa menerapkan positif disiplin? Atau kalau misalnya sekarang anak saya udah umur 17 nih, is it too late gitu? Apakah ada too early atau too late untuk melakukan positif disiplin ini ke anak-anak kita di keluarga di rumah? Oke, kalau di kelas-kelasnya Good Enough Parents nih kita sarankan anak mendekati 2 tahun ya, jadi tanda-tandanya misalnya udah mulai tantrum, udah mulai no kayak gitu ya. Bener. Bisa nih mulai ikutan positif disiplin. Sebenarnya sebelumnya juga bisa, cuman sayang aja karena nggak bisa langsung berlatih, karena kalau baby kan kayak belum Mereka nggak bisa say no ya, Iya, semuanya kayak masih gitu. terlatih. Jadi kita pengennya kayak ini dapat materi, terus ada waktu untuk berlatih, nanti ketemu lagi. Jadi kalau positif disiplin tuh emang beberapa kali pertemuan gitu. Jadi kami sarankan mendekati 2 tahun gitu. Udah mulai ada tanda-tanda challenging behavior, Yes. ikut gitu ya, sign up ya. Kita udah mulai pusing ya. Siap, udah harus siap-siap duluan di sebelum. Iya. Gitu. Nah, terus sampai remaja ya tadi bisa gitu. Nah, pertanyaannya adalah kalau usia 17 tahun masih bisa nggak gitu? Masih bisa. Jadi jangan sedih gitu, karena perkembangan otak anak itu nggak berhenti di usia kayak 6 tahun kayak gitu ya. Tapi perkembangan otak manusia tuh berhentinya bahkan di 24 tahun gitu. Jadi dan 24 tahun pun bukan berarti otaknya berhenti berkembang terus kita nggak bisa belajar sesuatu gitu. Kayak aku di umur, disebutin kayak di umur yang sudah melewati itu aja belajar Montessori, belajar positif disiplin itu masih bisa gitu. Memang nggak akan secepat anak-anak gitu ya, tapi dengan keinginan dan kemauan dan pengulangan dan kesabaran itu pasti bisa gitu. Jadi buat para orang tua yang ngerasa aduh kayaknya udah telat nih aku gini gitu ya, belum telat gitu. Selalu ada kesempatan buat kita memperbaiki lagi hubungan dengan anak, terus memperbaiki lagi cara kita merespon mereka gitu ya, biar mereka juga merasa bahwa dirinya itu penting dan berharga buat kita. By the way, ini salah satu positif disiplin efeknya juga ke situ. Anaknya itu punya harga diri yang tinggi gitu. Jadi dia ngerasa penting, berharga, dan dia punya power dalam kehidupan dia gitu. Dia punya kendali atas apa yang terjadi dalam hidup dia gitu. That's great. Wow. Jadi kalau anak ke 17 tahun pun masih bisa ikut kelas Good Enough Parents, bisa? Bisa ya? Masih bisa. Bisa. Cuman memang kita sekarang ini lagi fokusnya sampai di 6 tahun, terus nanti bismillah semoga tahun 2024 ini kita mulai masuk ke 6 sampai 9 tahun gitu. Nah, cuman kalau positif disiplin sendiri itu secara general gitu ya, teknik-tekniknya bisa dipakai untuk anak remaja, bahkan untuk sesama orang dewasa. Bisa. Oh, even with our spouse and partner ya. Yes. Banyak juga kok yang pakai dengan rekan kerja, terus banyak juga yang cerita pakai dengan mertua, dengan orang tua. Jadi itu skill yang satu kali kita belajar, kita bisa memakai ini long term gitu ya, dengan karena kita pasti berhubungan dengan orang itu terus-terusan ya, nggak bakal ada habisnya. So wow, Betul. Very. Apalagi aku boleh cerita nggak? Boleh. Jadi apalagi di positif disiplin itu kita ada sebuah tools untuk
mendiagnosa sebuah perilaku menantang. Oke. Gitu. Jadi kayak dokter ya. Dokter. Jadi kalau penyakit kan gitu ya, ada symptoms gitu kayak demam, menggigil kayak gitu. Nah, perilaku menantang juga ada simptom gitu. Jadi nggak semua perilaku menantang, misalnya berteriak gitu ya atau memukul, itu bisa direspon dengan cara yang sama. Karena mereka punya tujuan yang berbeda. Misalnya nih memukul gara-gara sakit hati sama memukul gara-gara minta perhatian, itu responnya akan berbeda. Nah, itu di positive discipline kita bagikan nih kayak toolsnya, chartnya. Oh, jadi kalau anakku begini, perasaanku begini, responku begini, reaksinya anak begini, oh ini adalah perilaku mencari perhatian. Jadi aku nggak bisa nih respon dengan cara ini, aku harus respon dengan cara ini gitu. Wow. Itu semua akan dibahas tuntas di kelas positive discipline di itu ya. Wah, oke. Nice. Menarik banget ya. Kayaknya bukan cuman one problem langsung solusi, tapi ternyata berbagai masalah bakal ada solusinya to it gitu ya. Iya. Nice. Mungkin terakhir Mbak, mungkin bisa kalau ada advice nih yang mau dikasih gitu yang kepada parents gitu, yang apa gitu, mungkin yang di sini parents saya yang lumayan udah frustrasi gitu, abis ini udah mau sign up sih bentar lagi ya kan, good enough parents gitu, cuma yang sekarang nih masih merasa stuck gitu dengan challenging behavior anak-anak gitu, ada mantra nggak gitu atau satu ini gitu ya supaya sambil nunggu kelasnya nanti join kelasnya gitu. Aku selalu bilang don't be too hard on yourself gitu. Karena ini juga baru pertama kalinya kita jadi orang tua gitu. Dan banyak sekali orang tua yang datang ke kelas positif disiplin ini dalam kondisi udah putus asa. Putus asa dalam artian kayaknya aku bukan orang tua yang baik, kayaknya aku nggak pantas punya anak, kasihan anakku gini gitu. Dan ini kebetulan salah satu symptoms dari perilaku yang namanya assume inadequacy atau merasa tidak pantas gitu. Nah, biasanya ini terjadi karena ekspektasi yang ketinggian gitu. Anak-anak juga banyak nih yang ngerasa nggak pantas karena orang tuanya punya ekspektasi yang ketinggian ke dia. Nah, jadi biasanya aku sarankan ibu, bapak, coba ekspektasi terhadap orang tua yang baik itu agak diturunin gitu. Orang tua yang baik itu juga boleh kok bikin kesalahan gitu. Orang tua yang baik tuh bukan berarti nggak boleh marah, nggak boleh sedih gitu. Kita boleh merasa marah dan sedih. Cuman kita tunjukkan ke anak gitu cara marah yang sedih tuh cara marah itu yang gimana gitu ya, yang tidak destruktif, yang tidak menyakiti itu seperti apa. Atau melakukan kesalahan nggak apa-apa gitu, justru anak-anak itu akan lebih banyak belajar dari orang tua yang melakukan kesalahan daripada orang tua yang di rumah ini nggak boleh ada kesalahan sama sekali gitu. Nah, jadi nggak apa-apa gitu ya, don't be too hard on yourself gitu, pelan-pelan aja gitu. Bahkan dulu pernah ada orang tua yang udah frustrasi banget kayak gini, merasa nggak mampu, akhirnya tugasnya itu cuman coba sehari ini berhenti jadi orang tua, gak usah cari solusi atas perilaku menantang anak, main aja sama anak gitu. Udah gak usah makan di rumah, makan di restoran dulu gitu ya. Gak usah masak. Main, kayak gitu. Udah, ini yang bagian dari connection before correction. Jadi connection dulu gitu, koneksi lagi sama anak kamu gitu ya. Rasakan lagi bahwa oh, aku tuh ternyata orang tua yang menyenangkan juga. Oh, anakku itu ternyata seneng juga melihat aku kayak gini gitu ya. Begitu itu udah dapet nih feel-nya, dia jadi ngerasa bahwa oh iya aku orang tua yang baik loh gitu. Nah, itu baru deh mulai belajar gitu. Okay, wow, great banget. Thank you banget Mbak Damar. We are all great parents, we are all great moms, and that's yang pasti kita semua mau yang terbaik buat anak-anak kita gitu ya. So once again, thank you ya Mbak atas waktunya. Iya, semoga kita sama-sama bisa belajar sesuatu yang baru like us ya El. And we hope to see you on our next episode. Bye. Thank you.